ada tanggal loh Pak. Jadi Pak, lagi baca apa nih Pak? Menarik ini banget loh kayaknya. hasil survei COVID kemarin, survei online kemarin. Ini sudah ada aplikasinya, Sudah ada saya hasilnya baca-baca ya? gitu. Oke, saya penasaran juga nih Pak sama hasilnya. Oh, gitu. Gimana kalau kita ngobrol aja Pak tentang hasil survei ini? Ya, Oke. monggo. Halo sahabat data, selamat datang kembali di acara Ngopi Data, ngobrol dengan perspektif data. Dan kali ini kita akan membahas topik yang memang masih hangat sekali. Topik ini cenderung panas beberapa waktu yang lalu, namun alhamdulillah kondisinya sekarang sudah mulai cooling down dan kita berharap semuanya semoga segera berakhir. Apa coba tebak? Ya betul sekali, tentang COVID-19. Dan tentunya kita akan membahas dari perspektif data ya, karena kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan, tentu saja ada pakar yang jauh lebih paham tentang hal tersebut. Kali ini kita akan berbicara atau ngobrol dengan lebih detail lagi mengenai bagaimana sih sebenarnya perilaku masyarakat di Kabupaten Boyolali selama masa PPKM darurat. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama saya narasumber yang sebenarnya saya agak grogi nih kalau di sini. Ya, Karena ngerti, Pak. beliau ini adalah empunya yang punya Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. Selamat pagi Bapak Dr. Andes Sugita. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum ya Pak? Insyaallah sudah. Oh, saya belum, sama kru juga belum Pak. Ya, nanti sarapan. Alhamdulillah. Oke, dan kita akan membahas tentang COVID-19 Pak. Tentunya terlepas dari semua isu negatif tentang konspirasi COVID-19 ya Pak, karena masih banyak sekali masyarakat yang berargumen bahwa COVID itu tidak nyata dan sebagainya. Ini di kondisi nyata itu kan sebenarnya dampak dari COVID-19 ini sudah cukup luas sekali, ya, ke semua lapisan masyarakat, di semua segmen kehidupan. Kalau kita lihat saja dari sisi ekonomi, itu banyak sekali sektor yang terpengaruh. Misalkan sektor pariwisata, sektor perhotelan yang memang pada 2019 lalu itu baru mulai bergeliat dan kemudian mendadak lesu ya Pak. Maret 2020. Nah, iya mulai Maret 2020 COVID itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Dan ini Pak, kalau dikaitkan dengan instansi kita Pak, Badan Pusat Statistik atau BPS itu kan punya visi untuk menjadi penyedia statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Nah, ini kontribusi apa sih Pak yang bisa diberikan BPS dalam rangka COVID-19, dalam rangka COVID-19? Selama COVID ini tuh apa sih yang bisa, peran BPS yang bisa diberikan bagi masyarakat, bagi negara Indonesia Pak? Ya, alhamdulillah BPS sebagai instansi yang punya tupoksi penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju ini, BPS sudah melaksanakan survei COVID, survei dari dampak COVID-19 ini sudah beberapa kali dilaksanakan. Dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 20 Juli 2021 ini dalam rangka ikut berpartisipasi menyediakan angka-angka yang insya Allah bisa digunakan sebagai perencanaan maupun evaluasi dari sisi pencegahan COVID-19 ini. Gitu. Berarti ada survei yang memang dilaksanakan secara khusus ya Pak oleh BPS dalam rangka untuk mendapatkan data atau informasi terkait COVID-19 ya Pak. Dan ini Pak, surveinya itu kan dilaksanakan di masa pandemi ya Pak. Artinya nggak mungkin kan kita menyelenggarakan survei yang justru malah tatap muka dan malah menambah jumlah yang terinfeksi COVID. Itu langkahnya, metodologi seperti apa sih yang digunakan BPS dalam pengumpulan datanya? Jadi untuk survei COVID ini BPS melaksanakan surveinya secara online. Online jadinya. Metodologi non-probability sampling, artinya survei online ini disebarkan, kita tularkan secara snowball gitu, dari masyarakat ke masyarakat, tidak terbatas pada segmen-segmen tertentu. Gitu. Jadi memang tidak dilaksanakan secara luring ya Pak, tapi daring melalui berbagai media yang ada. Gitu. Kemudian kalau masyarakat Boyolali ini tingkat partisipasinya seperti apa sih Pak dalam survei kemarin Pak? Ya, ini alhamdulillah berkat dukungan dari pemerintah Kabupaten Boyolali, kemudian masyarakat juga, masyarakat Boyolali, kita di survei COVID pada tanggal 13-20
Juli 2021 ini mencapai angka 3.098 Wow, masyarakat lumayan juga ya. yang berpartisipasi mengisi survei online dampak daripada COVID-19 ini. Gitu. Jadi luar biasa ini iya, capaiannya juga. betul. Alhamdulillah. Dari 3.098 responden ternyata yang ikut berpartisipasi dalam survei COVID kemarin. Dan ini saya yakin sebenarnya bisa lebih sih Pak, lebih dari 3.098 Ya. karena kan kalau survei online itu ada beberapa kendala ya. Dan sebuah studi itu mengatakan bahwa ketika kita melaksanakan survei online, partisipasi sebesar 50% itu sudah termasuk sangat bagus. Jadi dari 3.098 responden ini sudah dipastikan mereka itu yang mengisi secara lengkap. Ya, Karena secara jika lengkap, tidak lengkap itu pasti sudah di-cut dan tidak dimasukkan ke dalam analisis atau dasar sampelnya. Betul, ya. Oke, kemudian dari 3.000 itu Pak, 3.098 orang itu tuh apakah merata ya Pak di semua kalangan atau hanya kalangan tertentu Pak yang ikut berpartisipasi Pak? Untuk partisipan terhadap survei COVID ini terbukti semua kalangan dari sisi pendidikan dari SD sampai S3 ada partisipasinya. Oh, jadi bagus sekali ya. Tertinggi ini alhamdulillah dari sisi lulusan tamatan S1 itu mencapai 52%. Iya, 52,3%. Yang kedua lulusan SMA atau SMK itu mencapai 21%. Yang lainnya dari SD, SMP, ada D3, D4, S2 dan S3. Doktor atau S3 ini mencapai 0,2% dari masyarakat kita ini. Kemudian di sini juga dicantumkan nih Pak berdasarkan kegiatan utamanya itu ternyata banyak juga ya dari para responden ini yang statusnya saat mengisi survei ini tuh sedang dalam posisi dirumahkan ya Pak. Kalau saya baca di sini tuh ada 12,8% ternyata. Iya. Berarti memang mereka ini terdampak COVID ya. Terdampak COVID sehingga sementara di PHK-kan, dirumahkan sementara itu juga punya andil dalam survei ini sekitar 12,8%. Artinya walaupun dirumahkan dia tetap punya kontribusi bagaimana mengisi survei COVID secara online ini gitu. Sebagian besar adalah yang berstatus bekerja. Iya, Saya ini juga mungkin karena kondisi bekerja harus menginginkan suasana kondisi yang bisa mencegah terpaparnya atau terjangkitnya COVID di lingkungan kerja masing-masing gitu. Banyak sekali sih sepertinya ini yang bisa didapatkan dari publikasi ini ya. Dan untuk sahabat data yang mungkin ingin tahu lebih banyak gimana sih hasil dari survei perilaku masyarakat Kabupaten Boyolali pada masa PPKM darurat, ini bisa langsung mendownload publikasi ini di laman BPS, situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali di boyolalikap.bps.go.id. Dan sebagai informasi, survei ini juga dilaksanakan secara nasional, artinya setiap kabupaten juga memiliki hasil survei yang sama dan juga bisa diakses di masing-masing website BPS Kabupaten. Oke, ini Pak Gito nih dulu alumni COVID juga ya Pak? Iya, saya di bulan Juli. Oh iya, bulan Juli berarti kemarin. selisih sedikit. Saya bulan Juni Pak, alhamdulillah. Sama-sama alumnus COVID. Iya, dan nggak mau terulang lagi. Iya, betul. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari sisi datanya Pak ini Pak. Yang pertama nih tentang tingkat kepatuhan responden dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kalau dilihat dari hasil survei ini sebenarnya bagaimana sih Pak masyarakat Boyolali itu tingkat kepatuhannya terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan? Ya, ini dampak mungkin dari sisi penyuluhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan COVID ini. Masyarakat Boyolali menunjukkan kepatuhan yang luar biasa dibandingkan dengan nasional maupun Jawa Bali. Yang pertama mungkin memakai masker, satu masker di masyarakat Boyolali menunjukkan angka yang tinggi 91,7% dibandingkan Jawa Bali 90,5% dan nasional lebih rendah lagi 88,6%. Itu yang pakai satu masker. Kemudian yang pakai dua masker kita di angka 64,2%. Sementara tingkat kepatuhan masyarakat kita dengan tetap melaksanakan cuci tangan dengan sabun dan cara air mengalir itu menunjukkan angka yang masih di atas rata-rata nasional maupun rata-rata di Jawa Bali, menunjukkan 82,7 responden 3098 ini dia taat dengan cuci tangan. Kemudian yang ketiga terkait dengan menjaga jarak minimal 2 meter. Tingkat kepatuhan masyarakat Boyolali menunjukkan angka yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan
angka nasional maupun Jawa Bali, yaitu sekitar 75,4%. Kemudian yang M ke-4 yaitu menghindari kerumunan, itu juga angkanya kita lebih tinggi dibandingkan dengan nasional maupun Jawa Bali, menunjukkan angka yang 84,5%. Kemudian yang berikutnya M ke-5 yaitu mengurangi mobilitas agar kita tetap di rumah, itu angka kita juga menunjukkan angka tinggi. Berarti masyarakat di Boyolali patuh terhadap peraturan yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Gitu. Mungkin itu kelimanya. Jadi angka-angkanya luar biasa di masyarakat Boyolali, menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Dan dari data ini ternyata kita bisa melihat ya efeknya ketika kita patuh terhadap protokol kesehatan itu tuh ternyata memang bisa menurunkan angka penderita COVID-nya ya, karena alhamdulillah saat ini kan untuk kondisi Boyolali itu sudah di level 2 ya Pak. Sudah di level 2. Ini berarti ada kontribusi yang sangat besar ini dari masyarakat dan bisa dilihat melalui data ini, karena memakai masker saja tuh satu masker tuh udah 90% lebih. Dan ini juga sudah dipisahkan nih, ada yang memakai 2 masker itu sudah 64%. Dan kondisinya mungkin saat ini lebih tinggi lagi ya, karena ini kan surveinya dilaksanakan di bulan Juli dan ini sudah di bulan Oktober. Oke, untuk selanjutnya apalagi nih Pak yang bisa kita bahas ya Pak? Yang menarik. Ini nih Pak. Perasaan responden terhadap pelanggar. Oh iya benar nih. Pelanggar protokol kesehatan di lingkungan masyarakat kita ini, dari survei ini menunjukkan luar biasa bahwa masyarakat kita sadar betul dengan dampak dari COVID ini. Artinya dia tidak suka dengan orang-orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Itu menunjukkan angka yang tinggi, 77,1%. Itu tidak suka. Kemudian ada yang marah-marah juga terhadap kalau menemui tetangganya atau temannya lebay atau cuek dengan protokol kesehatan, itu dia marah-marah dengan angka yang juga luar biasa, 14,6%. Responden itu marah melihat masyarakatnya yang tidak prokes gitu. Kemudian yang biasa-biasa saja lah, tidak terpengaruh dengan adanya isu COVID ini, ada juga masyarakat kita sekitar 7,5% dari responden yang menjawab ini. Gitu. Dan memang ini sih ya Pak, kalau tentang pelaksanaan protokol kesehatan itu kan kita tidak bisa menyerahkan hanya kepada pemerintah ya. Artinya kan masyarakat itu harus punya kesadaran sendiri dan juga kesadaran untuk saling mengingatkan ke sesama. Dan kalau Pak Gito sendiri gimana Pak? Kalau misalkan melihat nih saudara, tetangga dekat yang nggak prokes gitu Pak? Kalau saya langsung saya tegur. Oh iya ya Pak. Monggo harus pakai masker. Kalau ada yang duduk jejer-jejer berdampingan, yuk kita jaga jarak sehingga prokes ini tetap kita jalankan dengan baik. Karena apa? Yang menjaga prokes saja bisa masih kena, apalagi yang abai dengan prokes gitu. Jadi dari survei ini pun juga sikap dari responden juga banyak yang menegur. Artinya kepedulian masyarakat ini juga tinggi dengan protokol kesehatan. Artinya kalau menemui seseorang yang tidak prokes, dia menegur, ayo pakai masker, ayo jaga jarak, ayo cuci tangan dan sebagainya. Kemudian yang membiarkan saja juga ada. Kemudian yang menceritakan kepada orang lain dan sebagainya itu ada juga. Tapi yang sangat-sangat menggembirakan bahwa masyarakat di Boyolali ini kalau melihat ada seseorang temannya, tetangganya tidak melakukan disiplin protokol kesehatan, dia langsung menegurnya, sehingga akan bisa 80,4% menegur, artinya memberitahu agar prokes ini tetap dijaga dengan baik, gitu, dengan disiplin gitu. Betul sekali. Dan dari data ini tuh sebenarnya bisa dijadikan koreksi juga ya untuk bagi masyarakat, karena kan kalau data seperti ini, apalagi yang aplikatif seperti ini ya dari masyarakat untuk masyarakat ya, ketika kita membaca datanya kita akan bisa melihat sudah seberapa jauh sih partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusinya untuk pengendalian COVID-19 ini. Dan ternyata untuk masyarakat Boyolali itu sudah cukup bagus ya Pak. Dan tentunya tetap diharapkan untuk semakin baik lagi sehingga pada akhirnya COVID ini bisa segera hengkang lah dari Kabupaten Boyolali khususnya. Amin. Ya, mestinya harus ada kepedulian tadi, dari masyarakat sendiri. Di luar pemerintah juga sudah dengan susah payah, dengan kerja keras, tetap bisa memberikan
bagaimana perhatian terhadap Iya. COVID ini. Selanjutnya saya baca lagi, ini ada yang menarik juga nih Pak, terkait dengan vaksinasi Pak. Ternyata ini kan salah satu upaya pemerintah itu yang dilaksanakan sekarang untuk pengendalian COVID itu adalah melakukan vaksinasi secara massal untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di Boyolali pun juga seperti itu. Ini di posisi Juli 2021 itu kondisinya gimana Pak untuk vaksinasi di Boyolali? Untuk kegiatan vaksinasi di Kabupaten Boyolali pada referensi waktu survei ini terlihat bahwa masyarakat kita dengan kesadarannya sendiri untuk ikut berpartisipasi divaksin oleh tim kesehatan Kabupaten Boyolali. Sekitar 56,4% dia sadar bahwa vaksin ini memang salah satu cara untuk mencegah terpaparnya COVID-19 di Boyolali ini. Kemudian juga karena rekomendasi dari tenaga kesehatan juga berpengaruh gitu. Jadi ajakan-ajakan dari teman-teman kesehatan, tim COVID dan sebagainya ini berpengaruh juga dengan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi untuk dilaksanakan vaksinasi terhadap yang bersangkutan. Kemudian juga terlihat juga karena aturan pemerintah, misalnya naik pesawat sekarang harus ada pakai sertifikat COVID-nya, vaksinasinya misalnya gitu. Itu menunjukkan angka 4%, jadi relatif kecil lah. Tapi yang membanggakan adalah karena kesadaran pribadi ini tadi yang membanggakan. Dari hasil survei ini ternyata 56,4% masyarakat Boyolali ini sadar dengan adanya vaksin. Insya Allah yang bersangkutan kita semua akan terhindar dari COVID-19 ini gitu. Kemudian itu tadi bagi yang sudah vaksin Pak. Nah ini bagi yang belum vaksin itu dari hasil survei ini tuh alasannya apa sih Pak sebenarnya? Yang pertama, mengapa masyarakat kita ini belum melakukan vaksinasi? Yang pertama adalah masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi. Ini bulan Juli ya, maaf. Iya, ini bulan kondisinya Juli. bulan Juli. Kalau saat ini kita melihat sudah luar biasa vaksinasi yang dilaksanakan di Boyolali. Mudah-mudahan dengan vaksinasi yang luar biasa ini tentunya akan berdampak pada pengendalian COVID ini. Ya tadi Mbak Risti mengatakan segera hengkang lah dari Boyolali ini. Kita sudah level 2. Iya, maunya level 1 dan kita new normal lagi lah seperti bisa biasanya. Zona hijau lagi. Kemudian ada juga yang tidak mau karena tidak percaya efektivitas dari vaksin ini. Ya ini yang perlu diedukasi ya perlu Pak. Edukasi, perlu penyuluhan dari kita semua, terutama tim-tim kesehatan dari Boyolali ini untuk bisa memberikan penyuluhan bagi mereka-mereka yang tidak percaya gitu dengan adanya vaksinasi ini. Yaitu sekitar 2,8%, ya relatif kecil lah gitu dari responden yang menyatakan tidak percaya gitu. Mudah-mudahan dengan edukasi dari tim COVID Boyolali ini masyarakat kita kembali sadar untuk bisa menerima vaksinasi dari pemerintah ini. Kemudian ada yang tidak mau juga, khawatir dengan efek samping misalnya. Oh iya, isu-isu ini yang beredar ini di publikasinya. Isu-isu yang beredar ini kan kadang-kadang vaksinasi menyebabkan malah pusing, malah ada efek lain dari sisi kesehatan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi lagi ini dari tim-tim yang ada ini akan bisa menyadarkan bahwa vaksinasi ini dampak atau efek sampingnya tidak terlalu berbahaya lah gitu. Kemudian ada juga masyarakat kita yang sudah terjadwal tetapi belum waktunya untuk pelaksanaan ya. Harus sabar menunggu dari antrian-antrian yang pas di awal-awal itu memang antriannya cukup panjang ya Pak untuk vaksinasi ya Pak. Ya mudah-mudahan dengan jadwal vaksinasi yang semakin bulan ini pemerintah pusat juga mengalokasikan vaksin ke beberapa daerah dengan banyak sehingga akan masyarakat ini seluruhnya nanti akan menikmati vaksinasi sehingga akan dampak dari COVID ini insya Allah akan segera turun gitu. Betul sekali, itu harapan dari semua pihak ya, semua lapisan masyarakat karena tentunya kita sudah sangat jenuh sekali ya berada dalam posisi seperti ini. Meskipun memang tetap ada sisi positif ya dari segala sesuatu kan pasti tetap ada, tapi sisi negatifnya itu benar-benar sudah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Dan ini nih ada lagi yang menarik nih Pak.
Ini kan sebagai upaya, salah satu upaya untuk pengendalian COVID itu masing-masing daerah itu punya posko ya Pak, ya. posko pengendalian COVID. Dari hasil survei ini bagaimana Pak hasilnya Pak? Apakah memang mereka sudah tahu keberadaannya atau mungkin justru tidak tahu kalau sebenarnya pemerintah itu berupaya untuk mengendalikan COVID lewat posko? Ya. Khusus di Boyolali ini alhamdulillah juga angka juga menunjukkan angka yang relatif besar, sekitar 74,8. Masyarakat sudah tahu kalau di lingkungan kita dari desa sampai kecamatan kabupaten memang ada posko pengendalian COVID ini. Sehingga dengan adanya posko ini tentunya akan membuat kesadaran lagi kepada masyarakat bahwa memang pemerintah ini dengan segala daya upaya untuk bisa mencegah atau menurunkan terpaparnya masyarakat yang terpapar COVID-19 ini. Itu tinggi juga yang sudah tahu kalau ada posko. Kemudian yang tidak tahu menunjukkan angka 9,2%. Tidak tahu lah ono posko atau tidak, itu nggak tahu. Tapi yang jawab tidak ada, kok masih ada 16%. Artinya apa dia ini memang nggak pernah jalan-jalan atau nggak pernah bermasyarakat gitu, kok sampai tidak tahu kalau ada pemerintah posko, ya, Pak? Boyolali ini juga mendirikan posko-posko penanganan COVID gitu loh. Ini yang perlu juga edukasi lagi, perlunya edukasi penyuluhan bagaimana pentingnya posko-posko yang terbentuk ini dalam rangka untuk pencegahan COVID di Boyolali ini gitu. Dan ini ada yang di-highlight nih di sini di publikasi ini bahwa pengetahuan responden tentang keberadaan tempat pengaduan hal-hal terkait COVID-19 dan partisipasi responden dalam pelaporan kepada Satgas atau pengurus lingkungan apabila terpapar COVID-19 itu sudah cukup baik di Kabupaten Boyolali, tetapi masih perlu ditingkatkan. Ini kemarin pas Pak Gito terpapar, lapor nggak Pak? Alhamdulillah saya melaporkan ke bidan desa, kebetulan dalam satu RT ada bidan desa. Gitu. Jadi sudah selesai prosedur ya Pak? Ya kami orang ASN ya harus taat prosedur Mbak Risti. Jadi kami lapor ke bidan desa agar juga, karena kebetulan satu rumah ada 3 orang, sehingga kami laporkan semua. Satu rumah tangga saya itu ada 3, saya, istri dan menantu. Kebetulan pas hari yang sama, tanggal 2 Juli sampai 16 Juli kami isoman mandiri di rumah gitu. Kemudian untuk hasil survei ini bahwa persepsi dari pemahaman dari responden terkait dengan kegiatan tadi sudah menunjukkan angka yang tinggi juga, bahwa masyarakat kita ini yang terpapar kemudian melaporkan kepada posko atau tenaga-tenaga kesehatan yang ada, ini menunjukkan angka yang tinggi 50% gitu. Kemudian yang tidak melaporkan juga menduduki ranking kedua 33,3%, sedangkan yang tidak tahu, tidak ada laporan dan sebagainya 16,7%. Tapi juga saya kadang menjumpai Mbak Risti, masyarakat kita ini sudah tahu terpapar, ben koncone ya terpapar, dia sengaja gitu loh, sengaja tulan-tulan, ini yang nggak bagus. Jadi perlu kesadaran dari yang bersangkutan agar jangan berperilaku seperti itulah. Kalau sudah tahu ada indikasi terpapar COVID, tentunya ya tadi langkah pertama adalah melaporkan kepada posko terdekat atau tenaga kesehatan terdekat, kemudian nanti dilaporkan ke jenjang berikutnya agar menjadi merupakan pengawasan, menjadi pengawasan dari tim posko, ada tindak lanjut gitu. Jangan malah dengan sengaja ingin menularkan agar tetangganya, saudaranya juga tertular, terpapar gitu loh. Ini sikap-sikap yang seperti ini yang perlu kita cegah gitu. Iya, karena memang karakteristik masyarakat itu kan berbeda-beda ya Pak, dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari sisi pendidikannya, dari sisi pekerjaannya, lingkungannya mungkin yang menjadi dasar kenapa mereka bisa berperilaku tidak sewajarnya ya seperti itu. Dan ini nih Pak, selama pembatasan kegiatan masa PPKM ini kan cukup lama ya Pak, karena diperpanjang. Sampai saat ini sudah sampai beberapa seri dengan berbagai nama. Nah ini nih dari survei ini ternyata ada juga ini ditanyakan pertanyaan, apa sih yang dilakukan oleh masyarakat ketika pemerintah sedang menerapkan pembatasan kegiatan? Bisa diulas ini Pak mungkin Pak? Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita ini terbanyak dalam masa PPKM ini dia
juga banyak berdoa dan beribadah. Ya, betul. Berarti memang efeknya ada positifnya juga ya, Pak? Iya, ya, ada dampak positifnya banyak untuk mendekat beribadah diri kepada proporsinya. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkomunikasi dengan kerabatnya, dengan saudaranya, ini menduduki yang kedua 67,9%. Kemudian berolahraga untuk menjaga stamina masing-masing, ini juga menunjukkan angka yang 57,3%. Kemudian melakukan hobi, misalnya di rumah ada melihara ikan atau burung, ini juga 39%. Kemudian menghentikan Berita tentang ini COVID. sudah jenuh lah gitu. Iya. Di bulan Juli itu saya secara pribadi dan istri itu mematikan TV. Sama Pak, saya juga Pak. Saya stop Sama gadget itu HP. selama isoman itu. HP itu Karena, beritanya mesti innalillahi terus. Iya. Sehingga Pengaruh ke ini mental justru ya, Pak. Masyarakat yang responden ini cenderung untuk mengurangi info-info seperti itu. Biar mungkin untuk meningkatkan imun kita lah. Jangan drop dengan kondisi-kondisi yang kita sudah terkena COVID, tapi melihat informasinya, ya Allah, innalillahi, kemudian berita yang menyedihkan dan yang lainnya, ini akan drop lagi imun kita, sehingga salah satu ini dampak kegiatan teknologi dia yang juga tidak bagus itu. Kebanjiran informasi itu justru kadang malah memberikan efek tidak baik kepada kita ya Pak. Ya, yang kecil rekreasi ini sangat kecil dari responden yang menjawab ini 1,6%, karena sadar pada saat PPKM memang ada tadi yang ke berapa tadi menghindari kerumunan, karena di kerumunan itu ada yang abai, ada yang disiplin, sehingga yang sadar akan tahu bahwa di saat kerumunan itu pasti banyak hal-hal yang bisa menularkan adanya COVID-19 ini, Mbak Risti. Ya, betul sekali. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak. Masih ada yang menarik lagi. Sebenarnya banyak sih yang bisa kita ulas, tapi karena keterbatasan waktu mungkin nanti bisa disiapkan episode selanjutnya ya Mas. Ya. Silakan, monggo. Nah ini nih Pak, kita bisa tahu juga nih bagaimana sih perasaan yang sebenarnya dialami oleh para responden ini pada selang waktu seminggu terakhir dari ini ya, saat periode surveinya terkait dengan COVID-19. Di sini ternyata terlihat kalau perempuan itu jauh lebih ini ya Pak, lebih khawatir dan lain sebagainya ya Pak. Ya. Dari jawaban responden terkait dengan perasaan yang dialami selama seminggu terakhir ini oleh responden, sebanyak 62,3% itu dia biasa-biasa saja. Responden laki-laki ya Pak ini ya Pak? Oh ya. Kemudian yang menjadi mudah marah juga ada juga, 7,5%. Kalau yang biasa-biasa saja tadi mungkin dia rasa bersyukurnya tinggi, sehingga dia akan menerima keadaan itu, ya kita syukuri, memang kita masih seperti ini gitu. Kemudian yang memiliki rasa takut berlebihan juga ada 3%. Artinya memang harus banyak bagi masyarakat kita yang kecenderungan terlalu takut dan yang berlebihan ini, terus terang akan menurunkan imunitas pribadi gitu, sehingga perlu berzikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga masyarakat kita akan terhindar dari COVID ini gitu. Kemudian dari perasaan dari responden itu, sebagian besar yang punya memiliki rasa cemas yang berlebihan ini juga pada posisi wanita. Seorang wanita ini lebih cemas. Ya harap maklum, saya sadar betul kalau ibu-ibu ini terus terang akan lebih baper kalau ibu-ibu, lebih perhatian terhadap keluarga masing-masing, anaknya dan sebagainya. Yang dipikirkan banyak. Betul sekali. Kalau bapak-bapak kadang-kadang nggak cuek juga sih, nggak cuek juga. Cuman persentasenya perhatiannya itu lebih besar kaum hawa dibandingkan kaum pria gitu. Ya, kalau wanita kan lebih ke perasaannya, kalau laki-laki kan ini ya Pak, pemikirannya, teorinya sih Pak. Kalau di kondisi nyatanya kadang kebalik juga sih kayaknya. Oke, baiklah, ini tadi ya sudah banyak ternyata yang bisa kita ulas ya Pak dari hasil publikasi
terkait COVID-19, dan BPS ini sebenarnya tidak hanya melaksanakan survei ini saja Pak terkait COVID ya Pak, sudah yang dulu itu terkait dengan dampaknya ke usaha ya Pak. Kalau yang ini itu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya perilaku masyarakat pada masa PPKM darurat. Dan mungkin lain kali bisa kita sambung lagi untuk ngobrol dengan lebih menarik ya Pak, untuk topik-topik lain yang lebih bermanfaat. Dan bisa berharap Pak Risti. Iya, gimana Pak? Ini dalam waktu dekat insya Allah BPS juga akan melaksanakan survei dampak COVID ini. Kan ada lagi ya? Khusus terhadap pelaku usaha. Kembali seperti dulu lagi berarti? Ya, untuk itu pada kesempatan yang baik ini tentunya kami mohon bantuan, kontribusi dari semua pihak, terutama pemerintah daerah Kabupaten Boyolali ini untuk bisa juga memberikan edukasi terhadap para pelaku usaha. Pada saatnya nanti ada survei COVID, dampak COVID terhadap pelaku usaha ini, semua pelaku usaha yang ada di Boyolali akan berpartisipasi aktif untuk mengisi survei yang dilaksanakan oleh BPS. Tentunya angka-angka yang dihasilkan dari survei ini insya Allah akan bermanfaat kembali kepada kita semua, kembali kepada para pelaku usaha, karena pasti akan menjadi bahan perencanaan, kemudian timbullah kebijakan dari pemerintah yang akan digunakan sebagai acuan para pelaku usaha ini. Sehingga sekali lagi harapan kami dari BPS ini, para pelaku usaha ikut berpartisipasi aktif dan mengisi survei online terhadap dampak COVID ini yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa hari ke depan ini gitu Mbak Rizky. Dan nanti pasti dari BPS itu juga akan share ya Pak, share informasi baik melalui WA, melalui medsos, dan semua media itu dikerahkan untuk bisa mendapatkan responden sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak responden yang berpartisipasi aktif dalam survei ini tentu saja akan bisa lebih representatif terhadap keadaan sebenarnya yang ada di ilmunya Mbak Risti itulah di tepung dunung serawungnya gitu. Jadi memperkenalkan kegiatan itu penting. Kita tepungkan, kita kenalkan diri kita ini wong BPS. Tugasnya apa tuh BPS? Menyediakan data tadi untuk pemerintah. Kemudian dunongke, misalnya ini nanti ada survei COVID dampak COVID terhadap pelaku usaha. Ini dunongke penjelasan terhadap survei ini kepada para pelaku usaha yang ada di Boyolali ini. Kemudian sering Mbak Desi kan menyampaikan serawung, memperbanyak serawung, memperlebar sayap agar masyarakat kita ini sebagai serawung kita. Kalau termasuk pelaku usaha sebagai serawung kita, tentunya beliau-beliau ini akan membantu kita dari sisi pengisian kuesioner yang akan ditayangkan nanti, kemudian proaktif peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS. Itu insya Allah dengan tepung dunung serawung kita sudah membuktikan Boyolali ini juga COVID-nya ini pasti 3 besar atau pernah di nomor 2, yang terakhir 3 besar lah kita dengan capaian 3098 ini. Dan demikian tadi obrolan singkat kita tentang perilaku masyarakat Kabupaten Boyolali pada masa PPKM darurat. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita kupas dari publikasi ini. Jadi bagi sahabat data yang menginginkan informasi lebih lanjut bisa langsung mendownload publikasi ini di boyolalikap.bps.go.id. Dan tentunya besar harapan kami jika nantinya akan ada survei seperti ini lagi, masyarakat Kabupaten Boyolali bisa berkontribusi secara aktif dengan mengisi survei secara online. Karena sebagaimana yang telah diungkapkan Bapak Kepala tadi, bahwa survei ini dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Jangan lupa untuk tonton podcast Ngopi Data selanjutnya, dan bye-bye.